Ini adalah episode ke-25 dari Wedding and Sangjit Tips, sekaligus menjadi video ataupun episode terakhir di tahun 2020 ini. Dan terima kasih sepanjang tahun 2020, begitu banyak dukungan yang telah diberikan pada YouTube channel saya. Dan jangan kemana-mana setelah yang berikut ini, karena saya akan membahas suatu hal yang berkaitan dengan ganjil genap. Bukan mengenai plat nomor kendaraan, tapi mengenai sesuatu hal tradisi yang sudah sering kali diabaikan atau bahkan juga sudah dilupakan. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Nah, berbicara mengenai ganjil dan genap ya. Tapi sebelum kita berbicara mengenai ganjil dan genap, ayo kita klik dulu subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis, sekaligus dengan kalian mensubscribe artinya membuat saya bisa membuat lebih banyak video, bisa membuat saya berkreasi lebih banyak lagi, dan tentunya akan hadir playlist-playlist baru di tahun 2021 nanti. Dan kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa klik jempolnya. Dan kalau tidak suka, tinggal klik jempol yang terbalik ya. Dan kalau kalian merasa ataupun tahu ada teman-teman yang sedang mempersiapkan wedding ataupun sangjit, silahkan share video ini pada mereka supaya mereka juga tidak ketinggalan informasi mengenai seputar persiapan wedding ataupun sangjitan mereka. Thank you very much. Dan sekarang kita mulai dengan ganjil dan genap. Apa itu ganjil dan genap? Orang Chinese sangat percaya dengan angka-angka. Ya, contoh simple. Mereka menghindari angka 4. Mereka menghindari angka 13 juga, tapi terlebih banyak angka 4 ya daripada angka 13. Karena kalau 13 itu lebih ke tradisi barat. Mereka suka dengan angka-angka 8, 9, bahkan ada rangkaian angka yang dianggap membawa keberuntungan. Misalnya 1688, 1988, 1788. Apa sih maksudnya? 1688 Iliu Pak Pak, itu dalam bahasa Mandarinnya, atau diplesetkan Ilu Fa Fa. Sepanjang jalan penuh dengan kemakmuran katanya. Atau Ichi Ichi Fa Fa. Artinya Ichi Fa Fa, bersama-sama. Ichi itu bersama-sama mendapatkan keberuntungan. Ichi itu adalah 1788. Ada 1888. Ifa Fa Fa, sekali beruntung akan beruntung terus, sekali makmur akan makmur terus. Ijiu Pak Pak, Ijiu Pak Pak itu artinya kalau berjaya Ijiu itu bisa lama katanya. Sekali lama akan makmur terus katanya. Aneh sih sebenarnya Ijiu Pak Pak ya, tapi ya itulah. Nah, tapi sebetulnya bukan hanya angka cantiknya saja yang menjadi patokan, tapi juga ganjil dan genap. Kenapa? Banyak orang Chinese menganggap bahwa genap. Kita pun sering mengatakan, mari kita genapi langkah. Nah, menggenapi langkah artinya membuat yang tadinya ganjil akan menjadi genap. Yang tadinya 1 akan menjadi 2. Tampak akan semakin lebih lengkap. Ya. Nah, begitu pula dengan orang Chinese. Seputar sangjit, seputar wedding, itu adalah seputar kebahagiaan. Seputar tentang bagaimana dua keluarga menjadi satu, dari 2 orang menjadi 1 keluarga besar, dan ini adalah pengikatan, dan 2 ini adalah genap ya. Sehingga apapun yang dilakukan dalam sangjit dan wedding itu harus selalu genap dan harus selalu melengkapi, katanya seperti itu. Konteksnya adalah seperti itu. Nah, oleh sebab itu baki sangjit harus genap, isinya pun harus genap. Bahkan di masa lalu, tidak terlalu lalu sih sebetulnya, masih di awal-awal tahun 2000 atau 2010 ini, saya masih mendapatkan sangjit yang bahkan jumlah tamu yang hadir pun harus genap. Nah, apa yang terjadi kalau ganjil? Sebaiknya ditanya di RSVP. RSVP, apakah kamu mau datang? Bisa atau tidak, sehingga sudah pasti orang yang datang adalah genap. Dan awal saya bertugas di MC Sangjit, saya pernah bertugas menjadi orang penggenap. Karena apabila ada tamu yang ternyata berhalangan hadir, maka saya akan menggenapi. Wow. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, dan itu adalah mengenai genap salah satunya. Nah, kenapa sih baki sangjit juga harus genap? Ya itu dia, karena mereka akan memberikan suguhan ataupun hantaran dengan hati yang genap, artinya hati yang sudah mantap, sudah yakin tidak ganjil ya. Nah, lagi pula jangan lupa ada lagi pertimbangan mengenai baki genap. Baki genap itu adalah baki yang dibawa dengan jumlah genap
Dan kalau Anda mengikuti tradisi penukaran baki dengan mengembalikan setengah baki, maka hati-hati. Karena ada angka genap yang kalau dibagi 2 akan menjadi ganjil. Misalnya, 2 dibagi 2 jadi 1-1. Ini akan menjadi ganjil. 4, karena orang Chinese menghindari angka 4, maka jarang sekali ada baki berjumlah 4. 6 dibagi 2 maka akan ada jumlah yang menghasilkan angka 3 dan 3. Artinya ganjil. 8 dibagi 2, 4 dan 4. 10 dibagi 2 akan 5 dan 5 ganjil. Maka banyak sekali orang yang mengatakan bahwa baki sangjit itu adalah 12 minimal. Karena dibagi 2 adalah 6 dan itu adalah angka genap yang cukup baik. Betul atau tidak? Benar atau tidak? Saya kembalikan pada Anda semuanya karena memang tidak ada patokan harus berapa jumlah baki sangjit. Tapi bawalah baki sangjit sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan budget kalian, disesuaikan dengan kapasitas kalian. Artinya kalau memang kalian mampu, silahkan bawa baki sebanyak mungkin. Apa kalian kurang mampu, jangan memaksakan atau jangan menjadikan sangjit ini sebagai sebuah hambatan ataupun tuntutan. Oke, itu adalah mengenai genap, ya. Dan masih banyak lagi hal-hal genap. Isi ronde harus genap. Kemudian kalau ada best man and bridesmaid jumlahnya juga harus genap. Kemudian jumlah kursi di meja harus genap. Nah, ini kalau ada aturan baru mengenai physical distancing, satu meja harus 5. Nah, ini lumayan nih seru ya. Kemudian genap itu harus jumlah baki, jumlah undangan, apalagi ya. Banyak deh pokoknya ya. Nah, tapi saya ingin berbicara mengenai ganjil. Nah, apa yang terjadi dengan angka ganjil? Kalau gitu angka ganjil tidak boleh dipakai dong. Nah, sebetulnya orang Chinese tetap menggunakan angka ganjil. Tapi untuk apa? Maaf, untuk angka yang bersifat kedukaan. Ataupun angka yang bersifat kurang baik. Contoh, masa duka cita. Orang yang sakit, ya. Nah, ini harus diberikan sesuatu hal yang ganjil. Kenapa ganjil? Supaya sudahlah, apapun yang sudah terjadi, duka yang terjadi, sakit yang terjadi, selesai sampai di situ, ganjil, stop. Karena angkanya ganjil, tentunya tidak ada pasangannya, jadi stop saja sampai situ. Nggak usah ngajak-ngajak orang, katanya. Nah, apa aja yang harus disiapkan untuk angka ganjil ini? Apakah kursinya harus ganjil? Apakah tamu pengunjung tidak boleh genap, harus ganjil? Bukan seperti itu. Tapi lebih diarahkan ke contoh ya, yang paling simpel dan paling umum adalah angpau atau pepau atau paipau ya, hongpao atau paipau. Kalau di orang wedding, berikanlah hongpao dengan angka genap dan jumlah lembaran uang yang genap. Contoh, 200.000 dengan pecahan 100.000 atau 50.000. 4 lembar kok, ya terserah. Kalau nggak mau 100.000, 2 lembar, boleh. 300.000, angkanya memang dilihat depannya, 3, ganjil. Tapi lembarannya 50.000, 6 lembar, boleh. Nah, kalau orang yang percaya, janganlah memberikan uang angpau senilai 300.000 dengan uang 100.000 3 lembar. Karena apa? Karena itu ganjil, teman-teman. Ya, tapi kalau kalian ke orang yang meninggal melayat atau ke orang yang sakit, tapi orang melayat aja deh ya, karena berbicara tentang paipau. Orang memberikan paipau pada orang yang berduka cita, maka memberikan angka misalnya 300.000 harus diberikan dengan 100.000 3 lembar karena lembaran uangnya ganjil. Nah, itu dia. Aneh, unik, penting nggak penting, tapi itu dipercaya oleh orang Chinese dan dipercaya oleh banyak orang juga selain non-Chinese. Dan ini adalah tradisi yang boleh kita hormati, boleh kita ikuti. Kalau kita tidak mau ikuti pun tidak apa-apa. Nah, orang sakit, biasanya kita suka membawakan bingkisan, buah, dan lain-lain. Berikanlah dalam jumlah yang ganjil, bukan genap. Jadi jangan kasih jeruknya 8 biji, jangan. Kasih 7 biji. Atau 9 biji. Itu kata orang tua ya. Kan katanya sebagai anak yang baik kita harus mendengarkan apa kata orang tua, betul? Baik, itu tadi adalah mengenai ganjil genap di episode yang ke-25. Dan tentunya sekali lagi saya mengucapkan
Selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman semuanya. Dan semoga di tahun 2021 ini kita akan semakin diberkahi dengan kesehatan, keselamatan. Dan tentunya di tahun 2021 segalanya akan menjadi lebih baik lagi. Saya Jimmy Yu, mohon pamit undur diri dari episode yang ke-25. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya selalu akan menjadi hal yang saya nantikan. See you in the next video and see you next year. Bye!